Jadi siapa yang belajar satu saat saja ini seperti memerdekakan hamba sahaya. Satu hamba sahaya 400 juta. Saya tak pernah bersedekah, duit pun tak ada 400 juta. Tapi dulu begini, masuk Ramadan kalikan 7. Dah tenang dah, ini simpanan yang mahal. Setengah jam kita belajar insya-Allah. Ya, seperti memerdekakan hamba sahaya. Wa nazaruka ila wajhil alim. Ya Ibnu Mas'ud kata Nabi, pandanganmu kepada orang yang alim. Kita lihat orang yang alim yang banyak ilmu itu lebih baik dari dirimu jihad sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan maaf 1000 kuda. Satu kuda berapa? Jadi sahabat, ayo kita jihad minggu depan kata Nabi. Siapa mau sedekah? Mengeluarkan kuda seekor. Kuda itu kendaraan yang paling cepat. Kuda bagaimana? Mobil. Kok sekarang mobil? Kita ambil standar lah kuda sekarang minimal 50 juta. Nah, kalau 1000 kuda berapa? Berapa? Itulah dia kalau kita melihat wajah orang yang alim dengan mahabbah, dengan cinta. Karena melihat wajah orang yang alim sama dengan kita melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Adapun pengarang kitab mengatakan bahwasanya fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbar an-nabawiyyah. Ya, dia bilang sesungguhnya aku berkehendak untuk menghimpun sebuah kitab yaitu akhbar, berita-berita hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wal atharil marwiyah, dan athar itu kisah-kisah sahabat. Ya, kisah-kisah sahabat. Dan sanad singkat dia bilang bisnadin sahih, dengan sanad yang baik yang bisa dijadikan hujah, wasaqiqin, dan juga sangat dipercaya. Wa khadzabtul asanid, dan aku hilangkan sanad-sanadnya karena untuk mempersingkat kajian. Wa ja'altu arba'ina baban, dan aku jadikan 40 bab. Ya, kitab ini terisi dari 40 bab. Kemudian fi kulli babin asyratul ahadits, setiap babnya 10 hadis. Ya, setiap babnya 10 hadis. Wasammaituhu Lubabul Hadis, dan aku namakan kitab ini namanya kitab Lubabul Hadis. Apa Lubabul Hadis itu? Kosakatanya lub. Lub itu intisari, isi. Isi. Jadi lub itu isi daripada sesuatu. Nah, Lubabul Hadis isi atau intisari daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab ini terisi 40 bab, singkat sekali. Nah, kita pun belajarnya singkat nih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Nah, itu nama-nama ilmu. Kalau kita mengkaji ilmu ini, dibilang bab pertama dibilang wasta'inu billahil azim, aku minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab ini terdiri dari 40 bab. Babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab pertama tentang keutamaan ilmu dan kelebihan seorang ulama. Ya, kita bahas ini ya, sedikit tentang keutamaan ilmu. Berapa fadilah ilmu ini? Oh, insyaAllah. Ya, fadilah ilmu ini sangat besar. Belajarnya hukum. Sunnah ke wajib? Wajib itu seperti tadi, salat zuhur. Wajib dikerjakan. Kok ditinggalkan? Tidak harus belajar di sini. Dimanapun kita belajar wajib. Siapapun ustaznya kita ikuti. Kenapa? Belajar hukumnya wajib. Makanya belajar itu kata Imam Syafi'i mengalahkan ibadah sunnah. Nah, kalau masuk Ramadan bagaimana? Yang wajib dikalikan 70. Berarti 70 kali lebih afdal kita belajar siang ini dibandingkan di luar bulan Ramadan. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, berkata, satu bab kau kaji itu lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Itu menurut Abdullah bin Umar. Abu Hurairah ada lagi, menurut aku lain.
Menurut aku lebih afdal ibadah sunnah 1000 rakaat. Bapak Ibu udah pernah belum salat 100 rakaat? Belum? Udah belum? Belum. Sama lah. 1000 apa kan lagi? Tapi duduk sebentar insyaAllah. Yang melebihi fadilah kita salat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan fadilah itu kita dapatkan insyaAllah. Ya, kita mulai pertama tentang bab keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang alim. Ya, hadis yang pertama dari Nabi SAW. Kepada Nabi SAW Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi berkata kepada sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini adalah namanya Abdullah, ya, namanya Abdullah. Dia disebut sahibus sir, orang yang memegang rahasianya Nabi Muhammad SAW. Nah, mohon maaf nih ya, karakter yang disebutkan oleh ulama di sini. Orang ini selalu menyiapkan bantalnya Nabi kalau Nabi mau tidur. Ya, masya Allah. Wa na'alaihi, dan menyiapkan sendal Nabi. Kalau Nabi naik satu rumah, sendalnya dipegang. Dipegang di mana? Di hasta dipegang ini. Nanti Nabi keluar dari rumah itu, dari masjid, letaknya. Itu namanya khidmah. Jadi sahabat itu kebanyakan dia jadi alim karena khidmah dengan Nabi Muhammad SAW. Kadang belajar tak banyak, tapi ilmu melejit. Kenapa? Khidmah dengan Nabi. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud. Wa tuhurah, dan juga menyiapkan untuk bersuci Nabi SAW bisawab kalau Nabi dalam perjalanan. Wa kana khafiful laham qasiran. Orang ini kurus pendek lagi. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kurus dan sangat pendek, dan orangnya hitam. Asalnya dia hamba saya, dimerdekakan. Ya, dimerdekakan, masya Allah. Tapi biarpun begitu, akhirnya dekat dengan Nabi SAW. Macam Bilal. Bilal itu siapa? Hamba saya, kulit hitam, orang Afrika, ya, rambut keriting, bibir tebal, cuma gigi dia putih. Apa kelebihan dia? Karena hikmah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, masya Allah, ini orang-orang ini hamba saya dimerdekakan sehingga menjadi orang yang utama. Dia termasuk sahabat besar, ya, sahabat besar daripada bagian sahabatnya Nabi SAW. Dia wakana min ajwadin nasi thawban. Dia termasuk orang kalau pakai baju necis, paling bagus pakainya. Asalnya hamba saya, asal-asalan, begitu masuk Islam necis pakainya. Jadi umat Islam dengan busuk dan ini, dengan pakai copang jamping, tak ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini Islam itu indah. Nah, kemudian dikatakan lagi wa tayyibun nas rihan, badannya harum, suka pakai minyak wangi. Ini jamaah ramai ini pakai minyak wangi, ya, sunnah dan Nabi SAW. Padahal Nabi itu badannya harum, wangi, keringat Nabi itu wangi, masih pakai minyak wangi. Kita ini keringat kita gimana? Tak dijamin. Pakai minyak wangi lebih sunnah lagi, ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah, wa kana daqiqus saqain, dan dia punya betis kecil. Betisnya kecil. Bahkan dikatakan waktu angin kencang goyang badannya. Ayo gimana? Angin datang kencang kuat, goyang badannya. Nah, orang-orang pun ketawa, diketawakan orang-orang. Kata Nabi, apa kau ketawa? Ya Rasulullah, ini orang ini betisnya kecil. Nah, apa kata Nabi? Nah, ini sini jelas ini. Ya. Kata Nabi, lahuma fil mizani athqalan min Uhud. Dua betisnya itu kata Nabi lebih berat dari gunung Uhud. Dua betisnya kecil itu lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah. Tahu gunung Uhud dah? Jamaah Bapak Ibu kalau pergi umrah yang naik di bukit itu bukan gunung Uhud, itu bukitnya anak gunung. Gunung Uhud itu melingkar 2 kilo. Abdullah bin Mas'ud dia punya kaki yang lebih afdal dari. Bagaimana orang?
Bagaimana dengan orang ini? Insya Allah. Itulah ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis ini pertama Nabi menyebutkan, ya benar Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, dulu suka sa'atan fi majlisil ilm, duduknya kau satu saat saja dalam majlis ilmu. Satu saat relatif, ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan sebentar. Ya, kata Nabi menyebutkan sa'atun wa sa'ah, biasa disebut dengan 1 jam. Tamassu la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Jadi duduknya kau dalam satu majlis 1 saat, anggaplah 1 jam, dan kau tidak yang memerdekakan Bilal. Kenapa? Hamba saya tak pernah mimpi jadi orang merdeka, karena harganya antara 100 dinar sampai 200 dinar. Itu dibayar sama Abu Bakar. Tahu 100 dinar? 1 dinar itu 4,2 gram. Satu itu jadi duit. Berarti 1 dinar berapa duit? 1 gram berapa? 1 juta. Berarti kalau 4,2, 4 juta 200. Anggaplah 4 juta. 1 dinar 4 juta. Makanya kalau emas, dinar itu kan uang emas, dirham uang perak. Emas eksis dari dulu sampai sekarang tak berubah. Dalam sebuah hadis saya temukan sahabat beli kambing 1 ekor 1 dinar. Berapa harga? 4 juta. Betul tak? Kambing sekarang berapa seekor? Belilah kambing 3 juta, kecil lah. 4 juta baru masuk standar sesuai dengan hadis Nabi SAW. Berarti emas eksis dari dulu dengan sekarang tak berubah. Yang berubah rupiah. Rupiah jatuh anjlok 100.000 selembar. Saya bayangkan nolnya ada 5. Coba duit Arab Saudi berapa? Riyal nol jadi 5 berapa duit? Banyak nih duit. Dolar nolnya ada 5. Banyak nih. Saya sampai orang tua saya dulu kawin, beli tempat tidur 2.500. Tahun 50-an kawin. Tempat tidur 2.500. Keranjang, tiduran jam besi itu. Masya Allah, mahalnya. Coba sekarang beli tempat tidur berapa? Nah, coba sekarang 2.500 beli apa? Dulu dapat di tempat tidur, sekarang beli apa? 2.500. Nah, jadi kesimpulannya, memerdekakan hamba saya 1 orang itu berarti 400 juta duit sekarang. Karena 100 dinar. Abu Bakar sedekah memerdekakan Ahmad Bilal, dibayar 400 juta, bebas Bilal tanpa pamrih. 1 hamba saya. Kira-kira ada nak orang sekarang bersedekah pribadi 400 juta? Mikir-mikir lah. Bisa sih bisa, tapi orang tak tidur. Pasti tak tidur. Tuh Abu Bakar berapa kebaikannya, Masya Allah. Tidak hanya 1 bila dimerdekakan, masih banyak yang lain.
Makanya kata Nabi, iman umatku ditimbang dengan imannya Abu Bakar, niscaya iman Abu Bakar lebih berat. Berarti orang banyak sedekah itu tanda imannya sempurna. Jadi siapa berat bersedekah, jadi imannya ditanya. As-sadaqatul burhan, kata Nabi. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti imanmu. Ya, bulan Ramadan ni banyak-banyak sedekah. Ya, jangan tak banyak sedekah. Sayang. Kenapa? Kita ni tak makan, tidak minum. Apa hikmahnya? Itu dah ada sedekah keluar. Kita bayangkan gimana orang susah, orang tak makan, orang tak minum. Kita banyak bersifat, keluar tak keluar. Berarti iman kita bermasalah, ditanya sama Allah SWT. Ya. Jangan akan ikut Nabi, ikut sahabat kita tak kuat. Betul. Ikut Nabi gimana? Nabi harta tak pernah nginap di rumah. Kalau Abu Bakar sedekah semuanya. Umar sedekah separuh. Ikut Umar pun tak kuat. Ali bin Abi Thalib makan satu habis sekali. Ini Ramadan ni luar biasa. Ya, menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman, yang kuat iman kita mudah-mudahan. Ya, semua ibadah mudah kita lakukan. Ya, jadi siapa yang belajar satu saat saja ini seperti memerdekakan hamba sahaya. Satu hamba sahaya 400 juta. Saya tak pernah bersedekah, duit pun tak ada 400 juta. Tapi dulu begini, masuk Ramadan kalikan 7. Dah tenang dah, ini simpan yang mahal ni. Setengah jam kita belajar insya-Allah. Ya, seperti memerdekakan hamba sahaya. Wa nazaruka ila wajhil alim. Ya Ibnu Mas'ud kata Nabi, pandanganmu kepada orang yang alim. Kita lihat orang yang alim, yang banyak ilmu, khairul laka min alfil farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik daripada dari dirimu jihad sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan maaf 1000 kuda. Satu kuda berapa? Jadi sahabat, ayo kita jihad minggu depan kata Nabi. Siapa mau sedekah? Mengeluarkan kuda seekor. Kuda itu kendaraan yang paling cepat. Kuda bagaimana? Mobil. Kok sekarang mobil? Saya pernah lihat kemarin, dilihatkan Prabowo naik kuda, kuda warna putih. Berapa nilainya? 1 miliar. Kudanya Prabowo 1 miliar. Kita ambil standar lah kuda sekarang minimal 50 juta. Nah, kalau 1000 kuda berapa? Berapa? Itulah dia kalau kita melihat wajah orang yang alim dengan mahabbah, dengan cinta. Karena melihat wajah orang yang alim sama dengan kita melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya saya katakan jamaah, kalau ada ulama yang beda-beda sedikit pemahaman, maklum-maklum sikitlah. Yang penting dia orang berilmu. Apalagi ulama yang sepahaman dan punya karismatik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang macam ini saya katakan ulama arif billah, yaitu waliullah. Di samping ulama dia menjadi kekasih Allah. Mandang dia sama dengan mandang Nabi Muhammad SAW. Ini perkataan Sufi ini, saya katakan ya, perkataan Sufi. Namanya Abul Abbas Al-Mursi, guru dari pengarang kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu pengarangnya Syekh Atullah Sekandari, gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi menyatakan, duduk satu saat saja, sebentar 1 jam kaji ilmu ini dengan orang yang arif billah, waliullah, lebih baik daripada salat sunnah 1 tahun. Bingung tak tahu? Bingung tak? Jangan bingung. Apa sebab? Saya salat sunnah setahun, pahala dapat. Tapi iman belum tentu melejit. Duduk dengan seorang waliullah 1 jam, boleh jadi iman kita melejit dan kita merasakan seolah-olah kita berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah saya rasakan. Saya salat sunnah begitu banyak, beda dengan duduk seorang waliullah, iman bertambah. Sama seolah-olah kita dulu sahabat duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Gimana sahabat duduk dengan Nabi? Dicari betul Nabi. Duduk, tak usah ngomong duduk, istri pandang wajah Nabi. Sudah, pahalanya sama, lebih besar daripada melihat wajah orang alim.
Nah, jadi Bapak Ibu mohon maaf, ketemu tak Nabi ni? Ada ketemu Nabi? Tidak, kita tak ketemu Nabi. Tapi kita hanya bisa ketemu dengan pewaris-pewarisnya, yaitu al-ulama warathatul anbiya. Wassalamuka alal alim, kau beri salam kepada orang yang alim, kata Nabi SAW. Khairul laka min ibadati alfi sanah, maka lebih baik daripada ibadahmu dengan ibadah sunnah 1 tahun tadi. Baik salam, assalamualaikum ya Syekh, assalamualaikum ya Kiai, waalaikumsalam. Dia jawab, doa untuk kita lebih baik daripada ibadah sunnah setahun. Ya. Tapi ingat, ini bukan sembarang ustaz, bukan kayak saya dah. Ini al-ulama warathatul anbiya, ulama-ulama yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya auliya, waliyun min auliyaillah. Ya. Ya, ini hadis yang pertama. Masuk hadis yang kedua, insyaallah. Ya, masuk hadis yang kedua. Tanya jawab ni. Perlu nak tanya jawab. Hah? Kalau dah saya teruskan ya. Tambah lagi sikit insyaallah. Masuk hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis akhar. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, faqihun wahidun, orang yang faqih, paham agama satu orang saja. Mutawari'un, yang wara. Mutawari' itu wara. Jangankan yang haram, yang makruh ditanggung. Jangankan yang haram, yang subhat ditanggung. Tahu subhat? Campur halal dengan haram, dia tak mau. Jadi orang alim yang faqih begitu dia. Tapi kalau orang alim yang haram masih mau, tak masuk itu. Tak masuk ni. Tak bagi pilpres sama dia. Nah, tak masuk tu. Nah, ini orang yang alim, yang warak, haram dengan halal campur, tak mau. Dia hanya ambil yang halal saja. Asyaddu ala syaitan min alfi abid mujtahidin jahilin wara'in. Itu lebih berat bagi syaitan menggodanya dari 1000 orang yang ahli ibadah yang tidak warak. Ada orang ahli ibadah 1000 orang, lebih mudah digoda oleh syaitan dibandingkan satu orang yang paham agama ini. Makanya ada istilah ya, dan hadis yang lain kata Nabi ya, orang yang alim tidur lebih baik daripada ahli ibadah. Wah, ini susah nih. Kalau tak betul-betul pemahaman, dapat fitnah saya ini. Masa Ustaz awak mengajar tidur lebih baik daripada salat? Ini orang kualitasnya, kualitas orang. Orang yang tidur orang alim itu lebih baik dari ahli ibadah yang jahil tak ngerti agama. Yang jahil, Allahu Akbar, syaitan masuk, was-was datang, 3 ke 4, 3 rakaat ke 4 rakaat. Sering tak tu? Sering. Tapi orang yang alim, syaitan tak bisa masuk. Tidur jadi ibadah. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salat malam tak banyak, kemudian dia tidur. Imam Ahmad bin Hanbal ibadahnya 200 rakaat. Ahmad bin Hanbal itu murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salat malamnya tak banyak, kemudian dia tidur. Imam Ahmad bin Hanbal salat malamnya 200 rakaat. Si anak ngomong besok paginya, ayah, kata dia, aku lihat kau lebih beruntung dari guru kau. Kau ibadah, tapi gurumu tidur. Imam Syafi'i dicela. Kemudian besok paginya Imam Syafi'i makannya banyak lagi. Kau jangan buruk sangka, kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada anaknya. Nanti kita ngomong dengan beliau. Itu sarapan pagi, tanya, ya Imam, bagaimana keadaanmu tadi malam tidur? Alhamdulillah, tadi malam aku tidur bisa memecahkan 100 masalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dalam tidur dapat ilmu, kita tidur dapat apa? Imam Syafi'i tidur dapat petunjuk apa? Sebab orang alim tidurnya ibadah. Ditanya, Imam, kenapa Imam banyak makan? Anaknya nanya, anak Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak melihat makanan yang paling halal, yang bersih kecuali ayahmu punya ini. Makanan ayahmu ini bersih, halal, maka aku makan. Dari mana Imam Syafi'i tahu makanan itu halal? Dari mana?
Ini mohon maaf, Imam Syafi'i bukan sekadar imam fikih, dia termasuk wali min auliyaillah, salah satu wali Allah. Nur cahaya, dia bisa lihat ini makanan halal atau tidak. Kalau kita buat, aduh, usaha. Dah lah, yang penting asal-asal orang yang bagus makan dah udah. Kan gitu. Tapi Syafi'i tak bisa. Dia ada nur di hati. Ittaqu firasatul mu'min fa inna yanzuru bi nurillah. Hati-hati firasat orang mukmin, dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Cukup dua hadis saja ini ya. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan, silakan jawab. Cukup jam 1 selesai. Ya. Baik, pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Ustaz, tadi salah satu hadis yang pertama itu kan memandang, memberikan salam dan lain sebagainya itu lebih baik dari amalan-amalan yang luar biasa. Bagaimana kalau misalnya di saat ini kita mengikuti atau melihat seorang yang waliullah itu lewat IG mereka, lewat media sosial mereka, apakah itu juga mendapat fadilah yang sama? Ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Fadilah jangan lewat itu, terimanya langsung berhadapan. Itu roh dengan roh ketemu. Nah, tapi kalau melihat wajah pasti dapat fadilah. Jangankan dia di YouTube dia ceramah, mandang foto ya dapat fadilah. Ya, kenapa dia bilang itu? Saya ini Ustaz, dia ajar oleh guru, letakkan foto guru para mursyid, para wali-wali Allah, para aulia, boleh, tidak masalah. Ya, ini mohon maaf nih ya, yang berpahaman dengan Arab Saudi ini, paham Wahabi ini susah tak mau terima ini, syirik dan menyimpan foto. Ya, saya mau sampaikan ini. Saya punya keluarga, suaminya orang Saudi tapi sama Yaman, tapi paham sudah ikut paham sana. Datang ke sini bawa anaknya naik rumah paman saya. Nah, rumah paman saya itu lengkap foto ulama, foto kiai, foto Abah Hanum, foto Syekh Maliki pun ada, foto Habib Muhsin pun ada. Karena kebetulan itu Habib zikir dengan Habib Muhsin. Nah, jadi kata suami bilang, beritahu kau punya paman, turunkan dulu syirik katanya. Suruh syirik katanya. Jadi paman saya bilang, aku ni pergi ke Mekah haji kemarin. Aku pergi ke hotel, ada foto Raja Salman. Foto Raja Salman, besar. Ada tak? Ada. Menteri dalam negeri pun ada foto di hotel-hotel. Itu boleh juga. Dia bilang kalau raja tak apa-apa. Oh, tak ada adil lah macam itu. Dia berhukum jangan begitu. Kita harus adil. Saya tanya jamaah sebenarnya. Saya letakkan foto ulama dengan foto raja. Kira-kira kalau mandang foto raja, pikirannya apa? Dunia, kekuasaan. Macam sekarang direbut ini. Yang ribut sekarang pilpres tak jujur. Itu cerita dunia. Jadi mandang foto raja, mandang presiden, ingat dunia. Mandang wajah ulama, ingat apa? Ingat agama, ingat akhirat. Itu pengaruhnya di sini. Hukum jangan buat seperti itu, tidak boleh. Kita harus adil. Apapun yang kita pandang menambah iman, berarti baik. Termasuklah foto para ulama. Nah, mandang dia ngajar di YouTube, wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, dapat fadilah. Tapi beda kalau langsung. Duduk bermajlis itu langsung. Rahmat Tuhan kepada dia, kita berkata. Malaikat penuh akan memintai kepada tersebut. Ini banyak orang ni. Saya bahkan sebelum saya ibadah, saya ingat guru dulu. Kadang-kadang fikir macam-macam, ingat guru dulu. Ingat ulama. Orang bilang, syirik Pak Ustaz. Saya tanya jemaah, pernah tak ingat istri waktu salat? Ayo. Pernah tak ingat istri waktu salat? Ingat anak? Mana lebih baik? Ingat ulama ke dalam salat atau ingat anak? Ingat ulama itu membantu. Karena ulama warasatul anbiya. Dasarnya mana? Suruh ingat dalam salat jemaah itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Tidak bisa langsung ingat Allah, tapi yang ketiga dulu, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Salam kepada kami dan salam kepada hamba yang saleh. So ingat hamba yang saleh dalam salat.
Kalau tak gitu tidak diabadikan dalam salat. Yang kedua, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Suruh ingat Nabi dalam salat boleh. Yang ketiga, at-tahiyatul mubarakatus salawatul, baru ingat Allah, ingat orang yang saleh, ingat Nabi, akhirnya ingat kepada itu jenjang, itu namanya wasilah. Ya, wasilah perantara kita dengan Allah, guru, Nabi, Allah Subhanahu wa taala. Kawan kita tak ada lain, tiga ini. I'malu masyaallah amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah, Allah lihat amalmu. Yang kedua, Rasul lihat amalmu. Yang ketiga, orang mukmin yang sejati melihat amal kita. Kok orang mukmin lihat amal? Guru-guru yang ada cahaya hati bisa tahu apa yang telah kau lakukan. Dan dia sebagai saksi kita nanti di hari kiamat, insyaallah. Nah, jadi ada syafaat. Mohon maaf nih, syafaat berapa orang? Yashfa'u yawmal qiyamah thalath. Yang beri syafaat hari kiamat tiga. Al-anbiya, para nabi, wal ulama, para ulama, wasyuhada. Ini beri syafaat. Dekati mereka akan dapat syafaat di sana nanti, insyaallah. Ya, sekali itu. Jadi saya anjurkan jangan jauh dari ulama. Benar, kita akan lemah. Saya punya kawan dulu kumpul berjamaah, ikut zikir, bersalawat dan sebagainya, misahkan diri. Sekarang main biliar. Main biliar. Kenapa? Misahkan diri. Ayo, siapa yang imannya belum kuat, belum mantap, misahkan diri. Ada di godaan yang orang. Ya, kumpul sama ulama kata Nabi, orang yang saleh sama dengan kau kumpul dengan orang jual minyak wangi. Kan? Walaupun kau tak beli minyak, tidak masalah. Baunya, jangan duduk sama orang yang fajir, yang nakal, seperti duduk dengan penempah besi. Walau tak kena percikan api, tapi asapnya telah mengganggu kita. Ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik, karena kumpul sama orang yang baik, orang yang saleh, insyaallah. Ada lagi? Kalau tak ada itu, besok sambung lagi pada Zoom. Belum selesai. Orang yang mudah, orang yang lain. Dan lagi ya, ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad